Selamat malam sahabat budaya. Kita kembali bersua di obrolan budaya untuk malam ini. Dan malam ini kita akan berbicara tentang budaya ngopi di Sibolga dan juga Tapanuli Tengah. Tradisi ngopi di Sibolga dan Tapanuli Tengah menjadi bagian dari kegiatan yang dimasukkan ke dalam kegiatan favorit di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Dan di samping saya saat ini sudah ada narasumber kita, yaitu Bang Hendra. Apa kabar Bang Hendra? Selamat malam. Alhamdulillah, sehat. Sehat. Kita kalau bicara ngopi ini semangat Bang Hendra. Semangat. Iya. Saya baru ngopi lagi tadi. Hah? Baru ngopi. Iya, baru ngopi. Ya saya memang belum ngopi Bang. Oke, tapi semangat ngopi Bang. Kita ngobrol tentang kopi nih. Dan juga Bang Denny Lubis. Apa kabar nih Bang? Masih sehat kita nih Bang? Ya, sehat-sehat, pegawai plus pengusaha kopi lah. Beliau ini owner ya, pengusaha kopi di Sibolga dan juga Tapanuli Tengah. Saya ke Bang Hendra dulu nih. Bang Hendra, kebiasaan ngopi itu di Indonesia kan sudah begitu membudaya. Kalau kita melihat kebiasaan ngopi di Sibolga, daerah kita, dan juga Tapanuli Tengah, bagaimana Bang Hendra melihatnya? Ya, jadi sebuah kebiasaan yang terus-terusan diulang, ya, menjadi sebuah tradisi, akhirnya menjadi sebuah budaya, dan menikmati kopi itu tidak semua orang bisa, ya kan? Jadi dan hari ini ada cara tersendiri menikmati kopi maksudnya. Jadi menjadi sebuah kebutuhan hidup. Saya pikir ada sebuah tren, tidak hanya di kalangan tua, tapi anak-anak muda hari ini juga sangat mencintai kopi. Ini persoalan sajian atau apa namanya jenis kopinya. Tapi kecenderungan hari ini, kebetulan saya juga Sivitas Akademik, salah satu dosen mengajar di sebuah kampus. Tren yang bergeser hari ini, teman-teman mahasiswa itu bisa kita bawa diskusi ke ruang-ruang publik seperti kafe, tempat nongkrongan, dan saya lihat cenderung minumannya juga bervariasi dan ada kopinya. Ada kopinya. Karena memang racikan dan menu kopi itu kan nanti Bung Denny bisa jelaskan, variasinya banyak. Jadi tidak hanya sekedar kopi murni long black misalkan, tidak itu saja. Ada yang namanya Sanger dan yang lain-lain. Dan ini sebuah, bagi Kota Sibolga saya pikir sebuah tren yang grafiknya naik. Ini Bung Denny baru buka usaha, segmen pasarnya juga saya lihat baru launching berapa minggu, bahkan belum hitungan bulan, parkirnya aja sulit, padat dia. Nah, ini sebuah bukan persoalan siapa konsumennya, ya. Saya lihat kecenderungan usaha yang dalam tanda kutip ada jual kopinya, itu segmen pasarnya jelas, orang yang datang juga jelas. Nah, bisa aja mungkin penggemar kopi di kedai yang lain bisa dia coba, membandingkan racikan kopi itu. Jadi saya setuju sekali, ini sudah menjadi sebuah budaya, bahkan tren kehidupan di segmen milenial terutama. Milenial. Iya. Ya, Bang Denny, kalau dulu kan tren kegiatan ngopi itu hanya bisa kita katakan bagi orang tua lah, tapi seperti kata Bang Hendra tadi, kaum milenial juga sekarang sudah mulai menikmati kopi begitu dengan caranya masing-masing gitu. Kalau dulu kan kopi dinikmati awalnya untuk menyegarkan tubuh dan kemudian menghilangkan rasa kantuk. Tapi bagaimana peran KP melihat hal ini, pergeseran cara menikmati kopi ini? Iya, makasih Bang Heri pertanyaannya. Saya pribadi memang melihat peluang itu sehingga akhirnya saya memutuskan untuk memulai bisnis dalam bentuk seperti itu. Karena saya mulai dari pelakunya, saya penikmat kopi di berbagai tempat. Akhirnya saya juga punya teman-teman, saya kumpul ini. Apa sih keluhannya teman-teman ini atas tempat ngopi yang ada di Sibolga? Nah, keluhan-keluhan itu saya coba atasi. Tapi sebelum ke sana saya coba jawab tadi pertanyaan Bang Heri, bagaimana berubah akhirnya yang cewek juga ikut. Kenapa?
Dulu mungkin zaman tradisional kopi itu ya cuma kopi tubruk disiram air hangat gitu aja. Ya. Nah kalau sekarang kenapa? Pada prinsipnya mayoritas cewek-cewek itu sedikit bang, itu hanya sedikit yang memang minum kopi yang original kopi. Yang original, yang Ya. Tapi yang lainnya itu kopi base kopi. Ada yang hobinya minum sangar, ya. ada yang hobinya minum cappuccino, ada yang cafe latte, bahkan ada juga jenis-jenis minuman kopi yang dicampur dengan sirup-sirup rasa tertentu. Misalnya dia minumnya pandan latte, atau dia minumnya karamel latte, atau juga kadang hazelnut, ya, yang memang minumannya tetap kopi base, dasarnya kopi, tetapi rasa kopinya itu tidak menjadi yang paling keras di dalam minuman itu. Nah, cewek-cewek itu yang sekarang kita katakan cewek-cewek, anak-anak milenial itu sukanya minum minuman itu. Tidak terlalu keras. Tidak terlalu keras. Ada tetap rasa kopinya, tetapi dominan justru rasa susu dan sirupnya itu. Nah, kesana saya ngelihat segmen itu, ini agak berkembang ya. Nggak apa-apa, teman-teman juga bisa cari ide itu. Contoh misal nih, saya punya teman-teman yang sering ngobrol ngopi. Nah, ternyata ada yang ngerasa, aduh kopinya kok tinggi ya rasa asamnya. Ini keluhan nih berarti. Saya harus cari nih. Atau juga dua, ini kopinya enak tempatnya, tapi tempatnya bising sekali. Kita ngobrol itu sampai teriak-teriak. Nah, saya harus ciptakan juga suasana yang bagaimana keluhan-keluhan teman-teman saya di sekitar saya ini, akhirnya di tempat saya keluhan mereka itu tidak lagi ada keluhan. Itu yang saya lihat segmennya. Berarti harus cepat melihat itu. Harus cepat melihat peluang itu. Sehingga saya sendiri secara pribadi, walaupun saya bukan hanya kopi ya bang, saya jual kopi, minuman lain dan juga makanan berat. Sehingga saya punya hashtag, saya punya moto, sajian, cita rasa, dan kenyamanan. Oke. Bang Hendra, bagaimana Bang melihat mungkin banyak varian tadi yang disebutkan Bang Denny Lubis tadi. Tapi ada sebagian orang Bang Hendra nih, mereka tidak terlalu memperdulikan bagaimana rasa dari kopi itu, tapi bagaimana kita bisa bertemu dengan teman-teman atau mungkin keluarga atau rekan-rekan lainnya begitu untuk berbagi informasi atau sekedar bercerita. Bagaimana Bang melihatnya? Seperti Bung Denny tadi, saya juga pelaku itu ya. Jadi aktivitas saya kalau dibagi hampir 3-4 jam saya pasti di kedai kopi. Saya pasti saya potong nih Bang. Berarti ini ngopi realitas, kerja formalitas. Aduh. Banyak kedai kopi begitu. 3-4 jam saya harus kedai kopi. Bahkan kalau dilihat durasinya, saya wajib 2 gelas satu hari, wajib. Bahkan minimal. Kenapa sih nggak di rumah saja begitu kalau wajib begitu? Jadi kebetulan di rumah saya sebenarnya kopinya lengkap. Anak saya ada kuliah di Aceh kemarin. Saya tetap setiap ke satu daerah saya beli kopi. Ada kopi Aceh yang saya beli kemarin yang asli. Saya taruh di toples, kuncinya juga ketat. Sampai hari ini belum berkurang nih. Belum berkurang. Lalu ada anak saya di Jambi, kuliah di Jambi, saya ke Jambi, katanya kopi Jambi juga enak. Saya beli. Lalu pas saya pulang lewat Cipiro, saya beli juga lagi. Jadi ada 3 toples botol yang penuh. Dengan varian yang berbeda. Dan pasti rasanya berbeda. Berbeda juga. Nah, saya kadang jadi agak kurang pas sama istri. Kena marah juga karena tidak berkurang. Toples ini tidak berkurang. Kecuali ada teman saya pas datang ke rumah, ada silaturahmi, baru ini berkurang. Tapi kalau khusus untuk saya biasanya kadang juga kalau untuk aktivitas kerja, saya bawa laptop ke satu tempat, saya sependapat, ngopi itu kalau terlalu bising, itu nggak nyaman. Jadi kadang trennya hari ini memang di kota-kota besar, orang pekerja menyelesaikan tugasnya di kafe. Sambil menikmati kopi, dia bisa kerja. Tapi saya sependapat ketika suasana tidak nyaman, saya juga kadang lihat tempat. Ada sih beberapa tempat di Sibolga, kopinya enak. Mohon maaf, akhirnya kadang kita beli aja. Beli, dibungkus, duduk juga di tempat ngopi, tapi yang kita pesan tidak kopi. Mungkin camilannya aja, kopinya dari luar. Nah, Bang Indra melihatnya kopinya enak, tapi kita beli kopinya, kita duduk tempat lain, apa yang dilihat? Apa yang biasanya yang kurang? Ya itu tadi, saya pikir owner atau pengusaha kafe harus bisa menyesuaikan segmen pasarnya siapa. Ada beberapa tempat saya lihat memang
dia menyediakan tempat-tempat tertentu yang untuk pekerja. Ada yang memang tempat tertentu yang bisa rame atau agak bisingan, ya. Jadi kalau orang-orang yang pekerja, dia perlu konsentrasi. Ya, bagi kita ini kan bukan persoalan apakah itu menjadi sebuah kewajiban, tapi sepertinya tanpa masuk kopi, inspirasinya tidak muncul. Tapi jangan-jangan yang dibilang Bang Denny tadi benar, Bang. Iya, jadi Ngopi itu jadi rutinitas, kerja itu jadi aktivitas kerja itu yang penting beban kerjanya terselesaikan. Ya, Kan di situ dia. Persoalan tempat di mana, bayangkan kalau terlalu penat, lalu suasananya di kantor juga tidak nyaman, kita paksakan juga, tidak akan selesai itu pekerjaan. Jadi bobotnya kan pekerjaannya selesai, tapi kita bisa nyaman sambil menikmati. Dan ini saya pikir di kota besar, di Medan, saya beberapa teman pernah beberapa kali saya ke Medan ketemu, jarang ketemu di kantor. Ketemunya pasti di tempat nongkrong yang kafe, dan dia bawa perangkat, termaksud beberapa pekerja yang bersifat dalam tanda kutip marketing misalkan, negosiasi dan melakukan komunikasinya di tempat-tempat kafe. Dan biasanya pasti kopi dia identiknya. Pasti ke situ. Tempat kafe itu kalau Bang Hendra pribadi yang seperti apa sih suasana yang kan ada kafe yang menyediakan musik begitu. Benar. Ada juga orang yang ingin dia suasananya tenang tanpa musik. Iya. Dia ingin konsentrasi di situ. Ada kalanya kita juga perlu hiburan, ya. Kopi tanpa musik, bekerja tanpa musik juga bagi saya nggak bagus juga. Nggak bagus juga. Iya, jadi tapi musiknya jangan musik yang soundnya juga terlalu besar, terlalu bising gitu. Ya kan? Ada sih tempatnya, tapi kita usah sebut label nih, nanti dikejarnya pula saya, ya kan? Saya udah penasaran kan ini terlalu volumenya terlalu besar. Ya, tapi tetap, ya kan? Akhirnya kita nggak konsentrasi. Ya, ada tempat dia pakai volume kecil tapi lagunya juga lagu-lagu yang slow. Akhirnya kita termotivasi menyelesaikan pekerjaan. Kondisi hari ini saya katakan tadi bergeser. Saya kan dosen aktif nih. Saya pernah cross check sama mahasiswa. Kan biasanya perlu juga diskusi, tapi saya nggak mau di kampus. Mereka juga sarankan begitu. Iya, ke Dekopi aja Pak. Mereka pilih di A, di B, di C. Ya udah terserah, dan saya lebih enak, ya kan. Kemudian maaf kalau tiket kan dengan standar biaya, ya kalau nilai kopi itu kan harganya kan bisa diukur lah. Kecuali maaf menu-menu yang modern hari ini, wah ini kan bervariasi nih. Anak-anak muda yang milenial, saya pun kadang namanya saya nggak tahu entah apa-apa. Ya kan? Itu terlalu banyak Bang ya? Iya, bukan artinya dari sisi menu yang di luar kopi, harganya saya pasti lebih mahal gitu loh. Kalau kopi standarnya jelas. Kalau hanya secangkir kopi, ya 10 sampai 15 ribu udah terlalu mahal saya pikir. Standarnya itulah yang murni ya. Nah, yang murni. Jadi kalau saya hitung sehari dua, ya habis-habis 20 ribu. Tapi biasanya kalau saya ketika sudah sangat tinggi beban, kita harus ngopi. Jadi saya katakan kalau jadi budaya hari ini, maaf boleh kita lihat di Sibolga, beberapa kafe ini tetap full dengan segmen yang berbeda. Contoh misalkan saya harus sebut merek, izin Bung Denny, misalkan ke Dekopi Koktong. Ya, Koktong tuh bahkan dibuatnya lantai 1, lantai 2. Ya. Kalau yang di bawah ini komunitasnya sudah jelas nih. Kalau agak santai di atas, saya sering bawa mahasiswa ke atas tuh, diskusi sambil minum. Nah, jadi tempat yang lain juga begitu, termasuk tempat Bung Denny, saya udah singgah ke situ, saya coba menu kopinya, luar biasa. Bahkan saya foto, posting ke teman, ya kan. Ada juga keunikan, misalkan dari tempatnya. Ya, gelas ini juga menentu nih. Jadi terlalu tradisional juga, gelas yang putih biasa aja orang tidak tertarik. Padahal rasa kopinya enak. Jadi dia kombinasikan dengan tempatnya, wadahnya. Nah, ini juga orang jadi tertarik. Ada teman saya yang komen, loh ini bagus ya, tempatnya di mana? Nah, jadi sebenarnya dengan kita posting lalu bukan hanya rasa lagi ya. Tadi segmennya banyak, indikatornya ada kenyamanan. Ya kan, bukan selain rasa tempatnya dan yang lain-lain mempengaruhi. Jadi kalau di Sibolga itu tadi anak-anak milenial, belum lagi orang-orang tua kita, maaf, yang profesinya misalkan ada yang nelayan. Kalau kita lihat ke pinggir jalan Mojopahit, sepanjang jalan ada yang namanya kopi Aceh,
itu pasti jam 8 pagi sampai jam 10 itu pasti padat tuh. Iya. Padat, dan rata-rata kopi sebuah, rata-rata. Bahkan nelayan kita dia masih bungkus. Saya pernah ikut mancing beberapa kali, pernah hobi juga. Mancing itu sampai sore, bahkan sampai malam, wajib 2 bungkus kopi tuh. Nah, dibungkus dulu. Iya. Jadi sambil mancing juga kopi harus ada. Ibaratnya kalau kita di tengah sana bagaimana cari air hangat sama seduhannya. Tapi itu sendiri Bang ya. Nah, itu juga jadi budaya Oh. bagi kita nelayan. Kenapa tingkat penjualan kopi di Sibolga tinggi? Bayangkan berapa banyak nelayan kita yang memang konsumsinya kopi. Nah, tergantung mereknya ya. Tapi kalau saya lihat kopi Aceh ini di Sibolga bagus. Nah, ada kopi Spiro dan yang lain-lain. Oke. Di Sibolga banyak bagus Pak ya kopi ya. Bagus. Ya. Oke. Bang Lugis, Bang Denny ya, sama aja ya. Bagaimana Bang melihat tren dari cara minum kopi ini? Ada yang menginginkan minum kopi tidak terlalu bising, atau seperti yang dikatakan Bang Hendra tadi, ada kalau di atas dia tempat untuk lebih cocok untuk berdiskusi, begitu. Kalau di bawah untuk penikmat kopi seperti biasanya. Bagaimana Ya, Bang? itu tadi, Bang Ada Heri. apa hal baru yang ditawarkan? Itu tadi Bang Heri, sebenarnya peluang itu yang saya lihat, sehingga makanya di tempat kita itu ada 3 tempat karakter yang berbeda. Iya. Jadi kalau kita masuk, saya sepakat itu. Ada kalanya memang kita juga pengen keributan. Ya. Ada kalanya. Iya. Ada kalanya kita pengen yang memang tenang gitu saat mau kerja. Nah, saya melihat itu sehingga di tempat saya yang bangun usaha, saya padukan tiga keadaan itu. Iya. Ada satu tempat lokasi yang memang di situ suara, hampir kita bilang tidak ada suara musik, Tenang. tenang. Oke. Saya bangun konsepnya taman di dalam ruangan, ruang mau tenang di situ. Nah, ketika mau sedikit agak ribut, Iya. pengen suara-suara tentang ke lantai 2. Lantai 2. Nah, kalau memang ribut dan ingin acara privasi, ada sebuah ruangan Iya. yang kita sediakan, itu bisa berkaraoke dingin segala macam, mau ribut-ributan, biasanya mama arisan di situ, Bang. Nah, tadi yang pertanyaan saya coba lanjut yang ke Bang Heri juga, Iya. ke Bang Hendra tadi. Ya. Sebenarnya bagi kami pengusaha kopi ini, pengusaha minuman kopi, itulah nikmat Tuhan bagi kami. Kenapa? Memang kopi ini mengandung kafein Ya. yang memicu otak kita bekerja. Maka dikatakan kalau ngopi susah tidur, iya karena Ya. otak kita bekerja. Oleh karena itu, Bang, maka seperti yang dibilang Bang Hendra, adapun kopinya di rumah, dia nggak akan di rumah. Kenapa? Ketika otaknya bekerja, dia perlu teman ngobrol. Ya. Perlu teman Perlu berbicara. teman ngobrol. Oke. Jadi aktivitas ngopi, coba perhatikan Bang, berapa banyak orang yang mampu ngopi di rumah sendiri. Ya. Kurasa jarang Bang. Ya, maka perlu teman ngobrol. Kecuali mungkin di rumah ada anak, mungkin anak yang udah agak remaja, teman Iya. bercerita, ngopi kampung pakai pisang goreng, Iya. ya boleh. Tapi kalau sendiri, hampir saya pastikan hampir tidak ada orang ngopi sendiri. Karena itu tadi, kopi ini mengandung kafein yang menggugah otak kita untuk bekerja, sehingga kita butuh teman untuk ngobrol. Nah, di luar itu ada lagi budaya sekarang, ngobrol bukanlah hanya lagi dengan kita face to face. Ya. Banyak sekarang, kenapa trennya di kedai kopi rame, anak-anak milenial sendiri bahkan kadang, Ya. Iya. dia ngobrol dengan temannya lewat media sosial. Ya. Nah, kita harus menyediakan jaringan internet yang baik. Kemudian pencahayaannya bagus juga untuk Iya, berfoto. yang boleh itu, kalau saya Iya. katakan itu bukan penikmat kopi. Bukan penikmat Bukan, kopi. itu penikmat tempat. Baik sahabat budaya, semakin asik obrolan kita tentunya di malam ini. Namun sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net,
di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Ya, sahabat budaya, kita masih ngobrol dengan Bang Hendra dan juga Bang Denny tentang ngopi. Ya, ngopi dulu dengan ngopi sekarang mungkin berbeda, Bang Hendra, ya kan? Cara menikmati orang ngopi zaman dulu dengan zaman sekarang mengalami pergeseran, Bang Hendra nih. Kalau dulu ngopi mungkin bisa sendiri, Bang, ya. Tapi sekarang ada istilah yang namanya ini teman ngopi, ini teman kantor. Bagaimana? Iya, jadi kalau agak mundur ke belakang nih, memang kan kalau kita lihat tradisi ngopi ini kan, kalau lihat dari perjalanannya kan, saya baca literatur, ini kan ketika zaman Belanda ya, zaman Belanda yang punya kebiasaan ngopi, ya. Dan memang mereka memang membudayakan kopi itu ditanam itu di berbagai tempat, ya kan. Kemudian fase berjalan sampai dengan hari ini, tidak hanya kaum tua. Jadi ketika trennya dulu memang ketika bahas kopi identik sama orang yang lanjut, artinya orang yang sudah berumur. Tapi hari ini kan sudah bergeser, sangat bergeser. Ya. Bahkan saya katakan pergeseran itu misalnya di tahun 2000 ke atas, para elit politik dan pejabat pun sebenarnya tidak lagi di kantor tuh. Sudah di kedai kopi? Iya, ngopi juga. Ngopi. Saya punya teman misalkan sering saya contoh lah, misalkan ada teman saya Pak Kepala Daerah, Wakil Wali Kota, dia harus ngopi setiap sore dan tidak di kantor. Jadi kadang-kadang juga untuk menjumpai beliau tidak harus ke kantor secara formal. Udah di kedai kopi aja seperti biasa. Tapi dia lihat jam, biasanya aktivitas itu mulai jam 3, setengah 4 sampai jam 5 sore. Jadi bagi masyarakat yang sudah memahami karena dia pecandu kopi, ngapain ke kantor? Udah nanti kita lewat di kedai ini dan dia pasti nongkrong di situ. Sudah tahu lah Bang di mana. Ada sebuah kebiasaan, tempatnya di situ juga. Saya kadang bingung. Loh, saya pernah ikut kan, Pak. Mejanya di situ juga, Pak. Kita ke sini lah, Pak. Oh, enggak, sini aja. Sepertinya ini sudah di-charter nih, tempatnya nggak boleh di tempat lain. Jadi kalau pas beliau hadir, datang, ini tempatnya sudah siap. Dan yang punya tempat jual kopi udah paham dia, jam sekian nanti pasti datang. Ini tempatnya nggak boleh diisi. Nah, bayangkan ngopi supaya nyaman, tempatnya juga sudah dikhususkan. Nah, ini luar biasanya ini. Nah, tren kepada anak muda juga begitu. Dia kalau sudah nyaman di tempat itu, rasa kopinya juga tepat, tidak akan pindah ini. Tidak akan pindah, Pak. Ya, maka saya simpulkan, ketika Bung Denny buka usaha baru, saya kemarin juga bingung nih, siapa sih segmen pasarnya? Ya kan? Karena jenis usaha yang sama banyak nih di Sibolga, ya kan? Kemarin kita lihat ada di Jalan Suprapto buka, rame juga. Buka lagi yang baru, rame juga. Saya bingung, berarti orang yang hobi atau nongkrong itu banyak. Ternyata saya lihat tempat Bung Denny parkir aja udah susah, apalagi kalau malam minggu. Nah, susah parkirnya. Karena tidak semua pakai kendaraan sepeda motor, ada yang pakai mobil. Kebetulan beliau buka di jalan yang lintas pula, artinya sangat padat. Nah, gitu dia. Jadi elit politik juga komunikasinya banyak di kedai kopi, di kantor partai malah jenuh dia. Ya kan, hal-hal strategis dan teknis saya sependapat tempat usaha itu pasti menyediakan tempat. Ada yang privasi, ada yang tempat umum, sehingga tidak ada gangguan. Ya, di kota-kota besar sudah biasa itu, dia menyediakan tempat yang VIP misalkan, VIP-nya ada, itu sudah pasti. Nah, bagi saya sih, saya kemarin ada kegiatan di mahasiswa ini, kegiatan magang, ya. Mereka udah paham saya itu. Saya untuk pembekalan, pelatihan, saya nggak akan pernah di kampus. Termasuk saya pernah ngajar juga keluar di kafe aja saya buat. Substansinya dapat, orang lebih nyaman. Lebih santai, Pak. Ya, cuma saya checklist dulu tuh. Nanti kalau kesini minimal bawa 25.000. Bahaya juga nanti ketika datang bill 10 orang siapa yang bayar?
Rata-rata 25.000, 250 juga. Saya udah buat di WA grup. Iya. Nanti bawa minimal 25.000. Udah aman itu. Malah mereka semangat, mantap Pak katanya. Karena tidak formal dia. Bahkan itu harga nggak jadi masalah mungkin Pak ya? Ya untuk si Bolga sih saya pikir nanti Bu Neni bisa jelaskan standar kok, enggak terlalu ya. Saya pikir dengan daerah-daerah lain, saya pernah ke Sidimpuan, Iya. nongkrong juga di kedai kopi. Saya juga pernah ke Tarutung, ke Bali G, pernah saya juga di daerah bandara itu, hampir-hampir sama lah ya. Mungkin kalau di kota besar di Medan, saya pikir harganya bisa lebih tinggi. Jadi si Bolga ini masih saya kategorikan nggak terlalu mahal lah. Makanya usaha yang didesain secara baik, penempatan, kenyamanan, saya yakin segmen pasarnya pasti dapat. Saya pastikan itu. Tapi kalau dia nggak bisa melihat itu, saya pikir usahanya tidak akan berjalan. Ya, pasti itu. Jadi Bung Denny ini saya anggap pengusaha yang sukses. Amin. Ya kan, berjalan tidak sampai sebulan, launching dia padat langsung. Saya pikir kalau malam minggu malah kurang bangkunya. Saya pastikan itu. Ramai ya? Ramai sekali. Nanti bisa singgah. Kopinya pun enak. Saya udah berapa kali minta long blacknya bagus, enak dia. Saya posting malah tidak hanya kopi, tempatnya dikomentari orang. Wah ini gelasnya bagus nih Pak katanya. Tapi mana sih Bang yang lebih dipandang kopinya atau memang tempatnya Bang? Ya jadi saya katakan tadi, saya sependapat kalau minum kopi itu sebenarnya identik dengan ketenangan. Iya. Ya, Kadang-kadang ketenangan. kita ke kafe bukan ada yang tidak pesan kopi Bang, tapi Iya. namanya tetap kopi gitu. Iya. Ngopi. Iya. Kopi gitu. Ya judulnya kan itu jadi bahasa gaul ya, Iya. jadi sebuah persahabatan. Maaf saya juga perlu koreksi bahwa ngopi itu juga identik dengan rokok. Iya. Ya, jadi maaf ada teman saya tidak merokok nih, ya kan? Tapi karena komunitas dan teman sepergaulannya juga merokok dan ngopi, ya dia harus masuk ke segmen itu. Ya, walaupun tetap posisinya dia tidak merokok, minimal dia ngopi lah, sama. Jadi agak sulit juga ini. Sama dengan kata Bung Den, ini anak-anak muda sekarang. Saya pernah nongkrong di satu tempat, komunitasnya anak-anak SMA ke mahasiswa, tapi yang dipegang handphonenya terbalik, saling teriak, rupanya main game, ya kan? Ributnya minta ampun, tapi asik dilihat. Ya, tetap saya lihat ngopi juga, ngopi. Mau sampai 2-3 jam mereka di situ, udah pulang. Jadi dan itu tiap hari full. Bagi yang sama gerak aktivitasnya pasti akan jadi satu. Pasti dia akan mencari teman-temannya. Dan itu sebuah hal yang biasa aja saya pikir. Oke. Bang Denny, bagaimana Bang melihat yang seperti dikatakan Bang Hendra tadi, ada pelanggan khusus dia, bahkan mejanya di situ aja gitu. Kemudian dia pasaran yang sama begitu. Apa yang dilihat Bang? Apa yang ingin disampaikan Bang? Betul. Saya membenarkan itu karena saya katakan sebelum saya menjadi pengusaha di bidang kopi, saya juga pelaku itu, pelaku yang sedemikian. Yang dikatakan Hendra tadi, kalau sudah nyaman tempat itu tidak berpindah. Kalau mohon maaf saya sangka susah berpindah. Susah berpindah. Nah itu tugas kita Bang. Di situ kita menciptakan bagaimana kita bisa mampu sebagai pengusaha kopi membuat yang seperti itu bisa ketarik. Kalau saya mengibaratkan Bang, kopi ini seperti yang Pak Hendra bilang, hampir sama dengan rokok. Orang yang sudah kena dengan cita rasa sebuah rokok, itu sulit untuk berganti merek rokok. Nah, itu juga dengan kopi. Begitu dengan kopi, tetapi dia bisa berpindah, bisa, bukan tidak mungkin, bisa. Ketika dia mendapatkan sebuah sensasi baru yang memang itu yang dia harapkan lebih dari yang udah ada. Ya, benar. Kita harus bisa wujudkan itu. Bagaimana Abang melihat itu? Nah, bagaimana melihatnya? Pertama tentu kita dengan metode promosi. Kita harus ciptakan peminum kopi itu mau dulu minum kopi kita. Karena sebelum dia minum pasti dia nggak akan bisa berpindah. Itu dari sisi minumannya Bang. Dari sisi tempatnya, benar juga. Desain kita itu harus kita buat sedesain senyaman mungkin. Seperti kata Bang Hendra tadi, kenapa orang dominan kerja di kafe? Kita belak-belakan saja. Kantor kita yang mana yang bisa membuat kita senyaman-nyamannya desainnya seperti kafe? Jadi kafe itu kenyamanannya tadi harus ditempatkan. Contoh kayak saya Bang ya, saya kerja di mana? Kenapa saya ada konsep tempat saya itu taman di dalam ruangan?
Jangankan orang lain, bukan karena saya sendiri bisa betah berlama-lama di sana. Kenapa bisa betah berlama-lama? Ternyata tanpa kita sadari, bunga-bunga yang ada di sana kan menyerap nih karbon dioksida, udara, dia keluarkan oksigen murni sehingga kita merasa senang, nyaman di situ. Merasa fresh gitu. Merasa fresh. Oke. Nah, ini harus kita pikirkan berbagai aspek. Makanya saya katakan ini persaingan kreativitas para pengusaha kedai kopi. Ya. Bagaimana dia bisa membuat yang paling rumit itu memang betul kata Bang Hendra, Bang. Dia sudah bisa katakan dulu bertahun-tahun di kedai kopi itu. Yang paling rumit itu adalah menarik mereka bisa ke tempat kita. Itu paling rumit. Paling rumit. Paling rumit. Seperti kata Bang Hendra tadi juga, posisi duduknya ini kayak kita nih, Bang. Anggap warung kopi. Saya duduk di bangku posisi pandang begini sudah ber-10 tahun, Bang. Posisinya begitu. Posisinya begitu. Nah, itu rumit untuk memindahkannya, sangat-sangat rumit. Nah, disitulah bagaimana metode seorang pengusaha warung kopi, kedai kopi bisa menarik itu. Macam cara, Bang, jujur aja macam cara. Kayak saya ini pribadi ya. Kenapa saya bukanya bukan cuma kopi, saya buka makanan berat. Nggak bisa lewat dia, Bang. Bagaimana saya tarik ini anak-anaknya harus ngajak bapak ini makan tempat saya. Iya. Tujuannya apa, Bang? Cuma satu aja, dia cicip dulu kopi saya. Dengan harapan saya, ketika dia cicip kopi saya, dia merasakan sensasi yang dia cari, yang belum dia temukan dari kopi yang sudah dia minum. Disitulah kemampuan, memang ke kreativitasan kita. Karena dia nggak akan pernah berpindah, Bang, sebelum dia coba. Maka saya ambil segmen itu, saya jual makanan juga, yang lain. Bahkan kenapa saya buat seperti itu? Saya ciptakan, saya harus jual suatu makanan yang tidak ada orang lain jual. Sehingga kalau orang butuh, pengen, dia harus ke tempat saya. Jadi berbagai macam strategi nih, Bang. Marketingnya sampai ke sana. Jadi supaya apa? Contoh misalnya, Abang nih, Bang Heri nih, sudah nyaman di kedai kopi A. Sudah oke segala macam. Saya pastikan Bang Heri tidak akan pindah misalnya dari sana. Tapi saya mau menawarkan Bang Heri minum kopi saya. Nggak gratis caranya. Oke. Saya lirik, oh ini anak Bang Heri ini suka es krim nih, saya buka juga menu es krim di sini. Supaya diajak Pak Ayah ke sana minum es krim. Anak Bang Heri minum es krim, Abang mau nggak mau apalah minuman, coba kopi, kena Bang. Pindah Bang, pindah. Oke. Bang Hendra, kan kenapa sih harus kopi, Bang? Seperti yang kenapa tidak menu yang lain? Apa yang jadi kan dari dikatakan Bang Denny tadi, ada semacam rangsangan ke otak kita butuh teman ngobrol nih. Benar. Jadi kan ini saya bilang tadi sebuah kebiasaan yang berulang-ulang kan jadi budaya dia. Apalagi hari ini ya, mau pesta demokrasi. Jadi kita wajar aja nih karena pesta demokrasi ini melibatkan banyak pihak. Ada peserta di lokal, provinsi sampai dengan presiden. Judul besarnya ngopi bareng. Ketika bahasa ngopi bareng itu identik dengan kegiatan santai, tidak kegiatan formal. Tapi ada ngopi darat gitu, Bang. Iya. Jadi bahasa-bahasa dengan slogan ngopi dalam pikiran orang yang mau diajak berarti tidak formal. Pasti kesannya santai. Nah, dan saya pikir bahasa persahabatan untuk pertemanan, ngopi itu baik sekali. Ngopi kita dulu. Nah, itu juga bisa meredam ketika suasana menjadi sebuah konfliknya atau ketegangannya ada. Udah, kita ngopi dulu lah. Nanti di ngopi itu kita bisa selesaikan. Kira-kira seperti itu. Ini juga bisa melakukan sebuah komunikasi, negosiasi, kompromi dan yang lain-lain. Termasuk juga dalam menyatukan komitmen. Ya, maaf, kalau kita belajar elit-elit kita yang di Jakarta cenderung tidak di meja formal penyelesaiannya. Kadang-kadang juga di kafe tertentu duduk santai, ya kan, ngopi bareng, itu udah selesai. Jadi ini sebuah budaya yang memang dilahirkan dari mungkin orang-orang tua kita terdahulu. Ketimuran apa ya? Ya, jadi tidak harus dengan hal-hal yang formal sih, non formal juga bisa diselesaikan. Nah, hari ini karena konstelasi politik kita berjalan, rata-rata saya rasa kedai kopi rame. Ya, bayangkan ada berapa calon, contoh misalkan anggota DPR kabupaten kota nih. Saya pernah nongkrong di satu tempat kedai, 3 sesi yang masuk. Masuk partai A bawa 12 orang, naik sebelah sana. Kira-kira sejam, saya 3 jam di situ ngopinya. Keluar ini masuk lagi partai B,
dibawa 5 orang. Nah, kadang-kadang juga bersebelahan, sebelah sana ngopi, sini ngopi. Asik dia. Dan tidak akan benturan. Ya, tidak akan benturan walaupun dengan persaingan di satu tempat misalkan. Ya, jadi asik. Saya kadang melihat ini bagus nih calegnya ini. Berarti dia bisa memanfaatkan, tidak harus formal. Mungkin ada pembicaraan-pembicaraan yang harus dibahas di tempat tertentu, tidak harus ke konstituen langsung. Dan itu berjalan. Nah, menjadi sebuah berkah sih. Saya tidak tahu kalau segmen Bung Den ini usahanya ada caleg yang pernah datang misalnya. Tapi di tempat yang saya duduk beberapa titik biasa aja itu. Jadi kadang-kadang saya tempat duduk saya itu ada tempat pasti dilewati. Jadi kadang-kadang ada yang ini kedai kopi ini susah nih, Pak Hendra di situ sapam pula dia katanya. Jadi seolah-olah sapam saya, karena kebetulan duduknya pasti dekat kasir, jadi tetap dilewati. Bagi saya itu sebuah keasikan. Bang ya. Bagi saya ini sambil ngopi, mandang orang. Oke, kita lanjut lagi Bang. Siap. Nanti obrolan kita saksikan dulu yang berikut ini. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ya, baik sahabat budaya, kita lanjut lagi obrolan kita di malam ini. Bang Hendra tadi, Bang Hendra bilang ada ngopi itu hanya sebagai alasan begitu. Ada istilah-istilah sekarang ngopi bareng. Bahkan ada kita ngopi darat gitu. Ini jadi satu alasan saja apa yang ingin disampaikan, Pak? Iya, memang kan segmen ini beda-beda sih kepentingannya ya. Tapi memang melihat situasi lah ya. Tapi bagi saya secara pribadi tidak ada alasan sih kalau ngopi ya saya harus ngopi gitu loh. Kalau ngopi ya harus ngopi. Harus ngopi. Jadi nggak bisa dicari apa. Kecuali memang saya katakan ada kepentingan-kepentingan tertentu. Saya ada sebuah menyelesaikan sebuah persoalan. Saya lebih banyak di kedai kopi memang. Di kedai kopi. Jadi maaf contoh misalkan mahasiswa saya nggak akan pernah suruh ke rumah. Saya nggak pernah. Ya lebih nyaman saya di kedai kopi. Dan dia juga bisa lebih leluasa ketimbang kalau di rumah ada batasan-batasan. Nah, kalau dikaitkan dengan ada motif-motif tertentu, saya pikir hari ini kan memang trennya seperti itu. Ya, siapa yang buat? Ya, perilaku budaya ini udah dari atas. Bayangkan presiden ngopi bareng, misalkan presiden duduk, itu menjadi sebuah tren dan dicontoh ke bawah. Dicontoh ke bawah, bahkan sampai elit-elit yang bawah yang baru belajar pun trennya udah kita nanti di kedai kopi aja lah menyelesaikannya. Jadi tidak harus di tempat formal. Jadi sebenarnya alasan-alasan yang mungkin ya kebiasaan lah ya saya pikir. Jadi itu menjadi sebuah hal yang biasa dilakukan. Saya kira itu mungkin. Bang Denny, mungkin abang bisa melihat peluang ini bang. Apa yang mungkin bisa ditawarkan hal baru begitu, atau strategi apa yang abang miliki begitu untuk melihat peluang ini? Iya begini bang, saya udah nangkap aja. Kalau saya ke sebuah kalimat ya, atau hashtag misalnya, ngopi itu belum tentu minum kopi. Iya benar. Nah, ngopi juga seperti yang tadi dia sebutkan Bang Hendra. Ketika kita terdengar diajak teman lah, lo ngopi dulu yuk gitu. Benar yang dibilang Bang Hendra. Ketika kita dengar kalimat ngopi dulu yuk, berarti ingin santai, ingin ngobrol.
Oke. Itu yang ternyata. Nah, kenapa saya katakan ngopi belum tentu minum kopi? Ya, kita nggak menutup kemungkinan nih. Ada saja kadang persoalan, misalnya ada 2 orang yang punya persoalan, kadang selesainya dengan ngopi. Ya. Atau ada 2 orang yang punya kepentingan yang hampir sama, Iya. dealnya di kedai kopi. Kedai kopi. Iya, maka itu Bang saya punya nama deal kopi. Masuk Jadi, ya. iya. Karena kenapa? Ternyata banyak terjadi kesepakatan itu, kita nggak tahu tuh ya. Suasana ngopi itu menciptakan suasana hati yang dingin, Bang. Oke. Suasana yang dingin. Dan bahkan suasana hati yang dingin tadi banyak dimanfaatkan kalangan tertentu untuk berbagai kepentingan di dalam warung kopi. Ada yang kepentingannya jual beli, ada yang kepentingannya bisnis, mohon maaf, ada yang kepentingannya politik. Ya. Iya. Jujur saja, saya juga amati itu dan juga saya ikut pelaku. Momen-momen seperti yang kita alami sekarang dalam kontestasi politik ini juga momen meningkatnya penghasilan para pengusaha kedai kopi, Bang. Itu dia. Ya, karena kenapa? Banyak orang yang jadinya mengajak konstituen ataupun orang-orang timnya itu untuk berjumpa, mau di mana, Bang? Iya. Untuk ngobrol enak, ngobrol santai. Ya di kedai kopi. Jadi itu tadi yang saya katakan, walaupun belum tentu dia bawa nih, kita anggap dia bawa konstituen 10 orang misalnya. Iya. Judulnya ngopi, Bang, tapi ada yang minum jus pokat. Iya, Ada. Ada yang minum teh manis dingin. Dan maka saya katakan tadi, ngopi itu hari ini bukan cenderung kopi, tidak. Iya. Saya bisa katakan ngopi itu sudah menjadi sebuah kata baru dalam kamus bahasa Indonesia. Kalau saya bisa bilang, ngopi itu artinya ngobrol santai. Iya, Bang. Oh, oke. Ngobrol-ngobrol santai gitu. Iya. Bukan kopi lagi Bukan, begitu ya. ya, Alami ngopi bukan pergeseran. berarti minum kopi. Oke, oke. Ya, gitu dia. Pak Indra, bagaimana nih, Pak? Jadi saya sependapat tuh, kalau kan beda hal ya, itu kan di segmen-segmen komunitas yang biasa duduk di warung atau di kafe. Iya. Kalau kita ke pinggiran, karena kita kan mayoritas nelayan nih, ya kan nelayan. Saya dulu sampai hari ini karena banyak kesibukan, saya hobi mancing, ya, Iya. hobi mancing. Bayangkan itu biasanya ada kapal nelayan yang agak besar. Kita kan mancing pakai kapal kecil tuh, Iya. ya kan. Kelupaan bawa kopi, ya kan. Kalau kapal yang besar tuh pasti ada dapurnya, Iya. ya kan. Dan dipastikan Kadang-kadang ada kopi di dalam. ya, di situ komunikasinya melalui kopi. Jadi ketika kita bilang ada kopi di situ, bahasa daerahnya, Iya. itu jadi suasananya cair. Iya. Suasananya cair. Jadi tidak beda hal kalau bilang ada ikan kelen situ, beda. Jadi kalau kita cerita kopi di tengah laut, ada sebuah rasa persahabatan. Iya. Oke. Lupa pula bak kopi kami tertinggal, pasti mereka merapat langsung. Ada sebuah kebersamaan di tengah laut bahwa kebutuhannya sama dan pasti mereka beri. Kalau hanya sekedar kopi, itu saya udah rasakan. Nah, pas mancing sudah agak sore, perlu ngopi karena kebiasaan 2 gelas. Ini sudah sampai jam 2 nggak ada kopi. Oke. Adapun ikan dapat, nggak nyaman juga, nggak rileks pikirannya. Pas kebetulan ada yang buat jangkar kapal besar, yang Kopi. pukat itu, buat Kopi dulu. mancing, kita merapat. Ada kopi situ, Mama. Doa. Udah seperti bersahabat. Oke. Walaupun tidak kenal, Disatukan oleh kopi gitu. disatukan oleh kopi. Itu. Oke. Kemudian di warung-warung kecil di pinggir tangkahan itu, saya pernah beberapa kali duduk. Ada sebuah kebiasaan di nelayan, ketika dia bayarkan kopinya, ini sebuah tradisi juga, ini kebiasaan budaya. Dia bayarkan kopinya, Kopi sebuah tempat. kebanggaan. Oh, oke. Dia Nah, bayar kopi temannya juga. iya dibayarkan. Nah, dan biasanya mereka bergiliran. Ah. Apa tanggal dibayarkan punya, pasti dia bayar lagi. Ini jadi sebuah nilai persahabatan di daerah pesisir Oke. pantai. Jadi sebenarnya kopi ini berdasarkan kepentingannya, isunya apa, Oke. ya kan? Tapi sebuah kebiasaan di nelayan kita, nilai kopi menjadi sebuah persahabatan. Itu yang saya lihat. Ya. Ya, beda kalau tanya beras, gula, enggak. Kalau kopi itu bahasanya sudah pasti bersahabat ya. Oke. Kira-kira gitu. Menurut Bang Hendra nih, adakah mungkin seperti Bang bilang tadi, nilai kopi menjadi sebuah persahabatan? Ya. Mungkinkah nilai-nilai ini berubah lagi? Ya,
Saya pikir tergantung trennya ya. Tapi kalau di komunitas orang-orang tua kita nelayan, dia bawa anaknya turun temurun, ini menjadi sebuah kebiasaan juga. Kalau di segmen nelayan kita sepertinya ini sulit berubah, akan menjadi sebuah tradisi yang terus dijaga. Ya, nilai kopi sebagai persahabatan. Di segmen yang lain, tadi Bung Denny sampaikan, ya kan, ini pasti akan ada perubahan. Ya. Akan semakin ada sebuah inovasi baru yang diciptakan karena memang tingkat kesulitan orang, kemudian hal-hal perubahan yang lain ini akan mempengaruhi. Jadi identik kopi itu untuk ketenangan. Lama-kelamaan akan ke situ. Bagaimana rasa tenang yang sesungguhnya. Nah, jadi tidak tren kopinya lagi. Tidak itu lagi. Jadi saya yakin akan bergeser terus nih. Disesuaikan dengan era perubahan teknologi dan yang lain-lain. Ke situ dia. Bang Denny, tadi Bang Hendra mengatakan mungkin saja ini nilai-nilai ngopi tadi mengalami perubahan, Bang. Inovasi, mungkin Abang punya inovasi-inovasi yang mungkin sudah disiapkan lah untuk mengatasi perubahan-perubahan nilai tadi. Baik, secara general saya sifatnya begini. Tadi kita beranjaknya nelayan ya. Kenapa nelayan itu ngopinya di warung-warung di sekitaran Tangkahan kita sebut ya. Nah itu Bang, kalau saya sebut segmen pasarnya itu memang segmen pasar lokasi kerja. Sama itu kalau saya ibaratkan misalnya pegawai-pegawai atau misalnya teman-teman di RRI kantor, mungkin saja ketika ada di dekat RRI ini berdiri sebuah warung kopi yang teman-teman nyaman, pasti ke sana. Nah, jaraknya nggak jauh. Jadi demikian juga para saudara-saudara kita yang nelayan. Nah, pas yang kamu sampai, peluangnya di mana? Peluangnya di mana? Walaupun harganya tinggi tuh Bang, harga lokasi di dekat laut itu tinggi. Progresnya ke depan, saya punya mimpi juga Bang. Saya pengen punya warung kopi di sekitar Tangkahan Bang. Sekitar Tangkahan juga. Iya, karena memang kita tidak pungkiri aktivitas Tangkahan itu setiap hari ada Bang. Nah, orang-orang yang aktivitasnya di sekitar situ tentu nyari tempat ngopinya yang dekat dengan tempat kerjanya. Nah, itu memang nggak bisa. Nah, itu satu Bang, satu ya. Itu memang tidak akan berubah. Itu tidak akan berubah. Kenapa? Dari dulu kita lihat nelayan itu tetap di situ ngopinya. Tetap. Kenapa tidak berubah? Itu adalah tempat ngopi yang memang difaktori oleh lokasi kerja. Satu. Yang kedua yang mungkin berubah apa? Yang ini lifestyle. Lifestyle. Terkait dengan perkembangan zaman. Kenapa hari ini menjamur kedai-kedai kopi tempat anak-anak kuliah mungkin di kota besar? Kenapa? Kita harus akui Bang. Di Sibolga kenapa ngikut? Dulu kita mundur aja 10 tahun belakangan dulu. Kampus di kita ini belum maksimal. Hari ini kampus anak kuliah sudah meningkat. Sehingga gaya hidup anak-anak mudanya juga berubah. Nah, nanti bisa jadi dengan perubahan lagi gaya hidup ini, bisa jadi nanti tempat ngopinya tidak lagi seperti yang sekarang. Tidak lagi seperti sekarang. Bahkan Abang melihat seperti apa nanti ke depan? Bisa saja akhirnya ngopi itu memang ngopi Zoom Bang. Bisa saja. Kita ngobrolnya kita gini. Tadi Bang ya, kita butuh judulnya tetap ngopi Bang. Ngopi kita butuh teman, ingat ya, ngopi kita butuh teman ngobrol. Seperti yang sekarang, ada juga beberapa orang kita seperti kita sampaikan tadi. Dia main game sendiri. Tapi grup dia teman-teman lain sambil ngopi Bang. Bisa komunikasi juga. Komunikasi juga. Bisa. Itu mungkin bergeser. Itu mungkin bergeser dengan perubahan gaya hidup nanti, perubahan kebutuhan nanti. Mungkin saja ke sana. Mungkin saja ke sana pergeserannya. Nah, untuk ke sana bagaimana strategi yang harus diciptakan? Itu memang kalau menurut saya murni dengan bagaimana fasilitasnya di sana. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bang. Perbincangan kita cukup menarik malam ini tentang kopi. Memang kalau bicara tentang kopi mungkin banyak hal yang ingin cuma dibahas. kopi kita nggak ada. Terima kasih Bang. Ada kopinya. Iya. Terima kasih Bang Hendra. Nggak ada kopi nih. Jadi jelang pilpres, dalam pilpres ini pesan saya, apapun pilihannya, kopi tetap sama. Kopi nggak ada ini. Baik, sahabat budaya, kita akhiri kebersamaan kita di malam ini di obrolan budaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi
serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.